Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya di channel YouTube Berkah Belajar. Ya, kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah IPA tingkatan SMP ya, kelas 9. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nomor 16 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi ya. GGL induksi itu gaya gerak listrik ya. Apa saja itu? Ada 1 sampai 4 ya. Yang terus pertanyaannya, besarnya GGL induksi dipengaruhi oleh ya, GGL induksi itu adalah gaya gerak listrik ya, bisa dipengaruhi oleh ya, ini gambarnya ya. Itu ada alat sebuah lilitan, terus ada magnet yang nantinya magnet tersebut dimasukkan ya. Ternyata setelah diukur dengan alat galvanometer itu jarumnya menunjukkan bergerak, maka diketahui itu bisa menimbulkan listrik. Nah, faktornya yang mempengaruhi yaitu diantaranya yang pertama adalah banyaknya lilitan ya. Semakin banyak lilitan maka nanti gaya gerak listriknya tuh semakin besar ya. Berarti nomor 1 benar. Terus yang nomor 2, kecepatan gerak magnet ya, benar ya. Itu semakin cepat gerakannya maka nanti GGL nya, gaya gerak listriknya juga semakin besar. Terus yang nomor 3-nya benar ya, kekuatan magnet semakin besar kekuatan magnetnya maka GGL nya semakin besar ya. Yang bukan berarti yang nomor 4, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 ya. Yang 4 itu bukan besarnya arus listrik, malah GGL itu malah menghasilkan arus listrik ya. Oke, paham ya. Untuk selanjutnya nomor 17, ada sebuah gambar ya, ada matahari dan bumi terus ada bulan ya. Nah, pertanyaannya, pasang perbani terjadi pada daerah, oke ya, konsepnya ya, pasang perbani ya. Nanti ada pasang perbani dan pasang purnama. Nah, ini berkebalikan ya. Kalau pasang perbani itu yang tegak lurus sama matahari ya. Bumi dan matahari itu bulan itu berada di tegak lurus. Itu pasang perbani, maka nanti yang dihasilkan adalah yang A dan C ya. Pasang perbani itu nanti mengakibatkan air laut itu pasang surut ya, air laut itu surut. Tapi nanti ada pertanyaannya, misalkan diganti pasang purnama. Pasang purnama berarti di posisi apa itu? Bulan di posisi, kalau perbani kan A sampai A dan C. Kalau pasang purnama itu adalah B dan D ya, sejajar dengan matahari. Bumi dan matahari itu sejajar ya, maka itu pasang purnama ya. Untuk peristiwa nanti kalau terjadi pasang purnama maka nanti gelombang air laut atau air laut itu nanti mengalami pasang ya, tinggi. Gelombang air laut itu tinggi, itu pasang purnama ya. Kalau pasang purnama poinnya adalah DB di posisi D dan B. Kalau pasang perbani adalah A dan C, maka jawabannya untuk pasang perbani yaitu A dan C. Selanjutnya nomor 18, suatu atom natrium ya yang bergabung dengan satu atom klor. Nah, klor itu Cl nanti, natrium itu Na ya, membentuk natrium klorida NaCl atau garam nanti ya. Natrium klorida itu garam. Nah, natrium klorida termasuk molekul ya, ini ya pembahasannya. Untuk molekul itu ada 2 ya, molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, perbedaannya adalah kalau molekul unsur itu terdiri hanya satu unsur kimia ya. Contohnya Na, terus Cl, terus O, terus H, nitrogen, N dan sebagainya. Hanya satu huruf ya, satu huruf atau 2 huruf boleh. Contohnya Na itu ya, N, tapi di huruf yang kedua itu kecil, itu maka namanya unsur ya. Ya itu ya, diingat-ingat ya.
2 huruf boleh, tapi untuk huruf yang kedua itu harus kecil ya. Nah misalkan NA berarti N besar, A kecil, itu berarti termasuknya unsur. Beda lagi nanti kalau sudah masuk CO ya. CO misalkan C nya besar, O nya besar, itu sudah 2 unsur, berarti terdiri dari 2 unsur, maka itu nanti senyawa ya. Perbedaannya ya, unsur molekul unsur tadi hanya terdiri dari 1 ya, 1 unsur. Kalau senyawa terdiri dari 2 unsur atau atom atau lebih ya. Maka contohnya senyawa itu apa? NaCl, C2, CO2, H2O, terus NH4 dan sebagainya. Pokoknya lebih dari 2 unsur ya, lebih dari 2 unsur. Maka di sini yang tepat adalah kalau NaCl termasuknya molekul senyawa. Oke ya, benar. Terus selanjutnya nomor 19. Dalam suatu percobaan, Adi mencelupkan kertas lakmus ya, kertas lakmus biru ya, ke dalam suatu jenis minuman ringan. Setelah diangkat, ternyata warna kertasnya berubah menjadi merah. Hal ini membuktikan bahwa minuman ringan tersebut bersifat. Nah, oke ya pembahasannya ya. Kita pada poin ini adalah membahas tentang asam basa ya. Asam basa ya. Jika dites dengan kertas lakmus ya, asam basa, asam belakangnya ada M-nya, basa ada B-nya depannya ya. Maka poinnya adalah, konsepnya adalah jika kertas lakmus biru atau merah, nanti kalau setelah dicelupkan di sebuah minuman atau larutan, kok hasil akhirnya merah atau berubah menjadi merah, maka poinnya adalah itu bersifat asam ya. Diingat-ingat ya, kalau mengalami perubahan, kertas lakmus mengalami perubahan kok berwarna merah, itu asam ya. Kalau kertas lakmus mengalami baik merah maupun biru kok berubahnya nanti menjadi warna biru, maka larutan tersebut bisa dikatakan adalah basa ya. Asam itu merah, basa itu biru ya. Poinnya itu ya. Kalau ada sebuah uji coba atau percobaan menggunakan kertas lakmus ya. Paham ya? Terus selanjutnya di nomor 20 ya. Senyawa kimia karbon monoksida. Karbon monoksida ditulis dengan rumus kimia. Oke, bisa? Mudah ya. Karbon itu C. Monoksida, oksida itu O, monok itu 1, berarti O-nya itu 1. Ya, berarti yang paling tepat adalah A ya. Karbon monoksida. Kalau yang B-nya itu karbon dioksida ya, dan seterusnya itu ya. Terus selanjutnya nomor 21. Dari sifat zat di atas ya, ada contoh tabel dari sifat zat di atas yang termasuk sifat fisika ya. Nah, nanti ada sifat fisika dan kimia. Maka di sini apa yang paling tepat adalah 1, 2, 3 dan 4 ya. Itu adalah merupakan sifat fisika. Terus untuk yang 5 dan 6 berarti sifat kimia ya. Oke, diingat-ingat ya. Terus selanjutnya nomor 22. Agar minuman yang dibuatnya terasa manis, Bu Lastri menambahkan bahan makanan sintesis yang berupa, nah ini bahan pemanis buatan. Kalau yang paling tepat berarti apa? Yang digunakan adalah aspartam, berarti D ya. Untuk asam sitrat itu rasa asam atau kecut, klorofil itu nanti pewarna hijau, natrium benzoat itu bisa digunakan untuk pengawet ya. Nah, itu ya, bisa dipelajari nanti bahan-bahan kimia yang digunakan untuk makanan ya, atau bahan makanan sintesis yang digunakan pada bidang makanan. Paham ya ini? Terus selanjutnya nomor 23.
Berikut ini cara menghindari penggunaan zat adiktif dan psikotropika ya. Itu ada 1 sampai 4. Nah, cara yang tepat untuk menghindari penggunaan zat adiktif dan psikotropika adalah nomor 1 kalau ada cara yang tepat untuk menghindari penggunaan zat biar supaya nanti tidak terkena narkoba atau penggunaan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika, maka langkah yang tepat adalah yang nomor 1, cerita dengan teman apabila ada masalah, bisa jadi ya. Terus cerita dengan orang tua apabila ada masalah, bisa benar ya. Terus yang nomor 3, tidak mudah percaya pada teman yang baru dikenal, bisa jadi juga. Terus mengikuti saran dan ajakan teman yang baru dikenal, berarti yang paling tepat adalah bagaimana ini? Harus cerita dengan orang tua apabila ada masalah ya, berarti nomor 2 yang paling benar. Terus apalagi? Tidak mudah percaya pada teman yang baru dikenal, berarti jawabannya adalah B ya, 2 dan 3. Selanjutnya nomor 24 yaitu ada sebuah gambar ya, dari biji, terus tumbuh akar, terus ada muncul daunnya ya, muncul ke permukaan. Maka gambar tersebut menunjukkan makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang ya. Mudah sekali ini ya, cirinya adalah tumbuh dan berkembang ya. Nanti bisa dicari lagi ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Contohnya misalkan bergerak dan bernafas, nanti gambarnya yang sesuai apa. Terus memerlukan nutrisi atau makanan, itu termasuknya adalah ciri makhluk hidup ya. Ada 7 nanti cirinya ya, bisa dicari lagi. Terus peka terhadap rangsang, itu termasuknya adalah ciri makhluk hidup ya. Contohnya itu misalkan peka terhadap rangsang adalah contohnya gambarnya nanti misalkan ada daun putri malu ya, yang disentuh terus dia menutup ya, itu maka makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Atau nanti manusia kalau melihat cahaya terang itu matanya tertutup lah, itu maka itu bisa dikatakan ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangnya. Bisa dicari lagi ya. Terus selanjutnya nomor 25 ya, ada gambar 1 sampai 4 ya. Terus gambar 1 itu apa? Katak ya. Terus nomor 2-nya gambarnya kura-kura. Terus nomor 3-nya ular ya. 4 ayam ya. Terus pertanyaannya, hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh nomor ya. Kita ketahui, kalau menurutmu bagaimana jawabannya? 1, 2 atau 2, 3 atau seterusnya? Oke, yang paling tepat adalah 2 dan 3. Kenapa kok 2 dan 3 itu memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat? Oke, kita bahas ya. Untuk nomor 1 itu kata itu kelasnya adalah amfibi ya, kelompok amfibi. Terus nomor 2 dan 3 itu adalah kelompoknya adalah reptil, sama-sama pada kelas reptil ya. Terus yang nomor 4 itu adalah pada kelompok Aves atau nanti kelompok burung-burungan ya. Maka yang memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat adalah 2 dan 3 karena dia adalah pada kelompok reptil yang berjalannya itu merambat, merangkak ya. Kalau Aves itu cirinya nanti kalau tubuhnya itu ditutupi oleh bulu ya. Kalau amfibi itu ciri utamanya adalah hidup di dua alam, daratan sama perairan. Di darat, hidup di darat, dan hidup di air ya, itu ya untuk nomor 25 ya. Sementara yang kita pelajari hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Mungkin video ini kalau menurut kalian bisa bermanfaat, mohon dukungannya, like, subscribe, dan komen di channel YouTube Berkah Belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.